يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa rezeki kadang-kadang terasa sulit untuk datang? Dalam video kali ini kita akan membahas tentang 25 faktor yang dapat menjadi penghalang rezeki. Mengutip dari kitab Ta'lim Muta'alim, dari dosa-dosa kecil hingga kebiasaan sehari-hari, setiap tindakan memiliki potensi untuk mempengaruhi rezeki kita. Mari kita simak bersama untuk memahami lebih mendalam bagaimana perilaku kita sehari-hari dapat mempengaruhi keberkahan hidup kita sesuai dengan ajaran Islam. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan simak video ini hingga selesai supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran kalian. Terima kasih. Yang pertama adalah akibat perbuatan dosa, terutama dosa berbohong. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dosa bisa menghalangi datangnya rezeki dan keberkahan. Yang kedua, terlalu banyak tidur, terutama setelah subuh. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi menyatakan, berkahilah umatku di waktu pagi hari mereka. Dalam sains, bangun pagi diketahui meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan finansial. Yang ketiga, tidur sambil telanjang. Guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Al-Sayyid Sa'id Al-Syarqawi menjelaskan bahwa orang yang tidur telanjang bulat di kamarnya dihukumi haram oleh sebagian besar ulama. Para sufi mengajarkan pentingnya menjaga aurat dan kebersihan diri sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Yang keempat, buang air kecil dalam keadaan telanjang. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dijelaskan, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha menyukai rasa malu. Menurut pandangan ahli spiritual, menjaga kesopanan dan kebersihan diri adalah sebagian dari menjaga kehormatan dan rezeki, karena Allah juga maha melihat. Yang kelima, makan dalam keadaan junub. Junub adalah keadaan yang tidak suci, dan menjaga kesucian adalah salah satu kunci keberkahan dalam Islam. Menurut para ulama, memasak sebelum mandi besar diperbolehkan, namun jika seseorang hendak makan ataupun minum setelah memasak, maka dia dianjurkan untuk wudhu terlebih dahulu. Yang keenam, makan sambil berbaring. Hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, kami dilarang makan dengan dua posisi, sambil berbaring dan berjalan. Sains modern menunjukkan bahwa makan sambil berbaring dapat menyebabkan masalah pencernaan yang berujung pada kesehatan yang buruk. Yang ketujuh, mengabaikan makanan yang terjatuh di meja makan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, jika suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka ambillah, bersihkanlah kotorannya dan makanlah. Janganlah meninggalkannya untuk setan. Menghargai rezeki dan tidak menyia-nyiakannya adalah salah satu prinsip penting dalam Islam. Yang kedelapan, membakar kulit bawang putih atau bawang merah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami.
Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya, seperti halnya manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Malaikat pembawa rezeki tidak suka dengan bau menyengat. Oleh karena itu, menjauhi perilaku yang mengeluarkan aroma tidak sedap juga merupakan bagian dari menjaga keberkahan rezeki. Meskipun tidak ada dalil yang spesifik, para ulama mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan rumah dengan cara yang benar dan efisien. Yang kesembilan, menyapu rumah pada malam hari. Ada hadis yang menyebutkan bahwa pada malam hari setan berkeliaran, sehingga menyapu di malam hari bisa dianggap membuka pintu bagi gangguan setan. Dalam Islam, menjaga lingkungan rumah dari gangguan setan adalah salah satu cara untuk mendatangkan keberkahan rezeki. Yang ke-10, menyapu sampah tanpa langsung membuangnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan lingkungan langsung mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan, dan merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai umat Islam. Yang ke-11, berjalan mendahului orang yang lebih tua tanpa izin. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Menghormati orang tua adalah ajaran dalam Islam yang berkaitan dengan adab dan etika sosial. Yang ke-12, memanggil orang tua dengan sebutan nama mereka. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah menjelaskan, janganlah salah seorang di antara kamu memanggil ayahnya dengan namanya, jangan pula duduk di hadapannya, dan jangan berjalan di depannya. Ulama mengajarkan pentingnya menghormati orang tua sebagai bentuk ketaatan dan keberkahan hidup. Yang ke-13, menyela-nyela gigi dengan kayu kasar. Rasulullah mengingatkan umatnya untuk menggunakan siwak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Gunakanlah siwak karena siwak itu membersihkan mulut dan diridhoi Allah. Menjaga kebersihan dengan cara yang benar dapat mencegah kerusakan dan masalah kesehatan. Yang ke-14, duduk di jalan yang ramai. Rasulullah bersabda, janganlah kalian duduk di jalan-jalan yang ramai lalu mengganggu orang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keteraturan dan keselamatan di lingkungan umum. Yang ke-15, melalaikan sholat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Melalaikan sholat bisa menghalangi keberkahan dan rezeki dari Allah. Yang ke-16, mengeringkan wajah dengan baju. Ada hadis yang menganjurkan penggunaan handuk atau kain bersih untuk mengeringkan wajah setelah berwudu sebagai bentuk menjaga kebersihan. Ini juga menunjukkan pentingnya menjaga kesucian dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-17, membiarkan sarang laba-laba di rumah. Rasulullah mengajarkan, sesungguhnya Allah itu maha bersih dan menyukai kebersihan. Ulama mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan rumah sebagai tanda keberkahan. Yang ke-18, tergesa-gesa keluar masjid setelah sholat subuh. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, maka baginya pahala haji dan umroh. Duduk sejenak setelah sholat subuh memberikan ketenangan dan keberkahan. Yang ke-19, terlalu pagi berangkat ke pasar dan tidak buru-buru pulang darinya. Ada hadis yang menganjurkan untuk tidak terburu-buru dalam urusan duniawi dan mengutamakan urusan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu bisa, jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar. Yang ke-20, mendoakan buruk kepada anak. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian, anak-anak kalian, atau harta benda kalian. Doa orang tua adalah doa yang mustajab, dan mendoakan buruk bisa berdampak negatif pada anak dan kehidupan mereka. Ke-21, membiarkan wadah makanan tidak ditutup. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menekankan pentingnya menutup bejana-bejana, ikat kantong air minum, dan menutup pintu-pintu. Menutup makanan, menjaga kebersihan, mencegah kontaminasi, dan mencegah setan memakannya. Yang ke-22, mematikan lilin atau lampu dengan tiupan nafas.
Menggunakan tiupan nafas untuk mematikan lilin atau lampu tidak dianjurkan dalam Islam karena dianggap mirip dengan perbuatan orang kafir. Rasulullah pun tidak pernah menganjurkan tradisi tiup lilin dalam perayaan ulang tahun, sehingga sebaiknya tidak menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari. Ke-23, tidak mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Allah menegaskan di dalam surah Al-Isra ayat 24, pentingnya mendoakan kebaikan untuk orang tua sebagai bentuk bakti yang mendatangkan keberkahan. Ke-24, bersifat kikir. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 29, Allah melarang sikap kikir karena dapat menghalangi keberkahan dan rezeki. Ke-25, cepat bosan, bersikap berlebihan, bermalas-malasan, dan bersikap lelet dalam mengerjakan sesuatu. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tabrani mengajarkan bahwa Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dia menyempurnakannya. Produktivitas dan efisiensi dalam bekerja mendatangkan keberkahan dan rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah ke-25 kebiasaan sepele umat Islam yang jadi penghalang datangnya rezeki. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu serta wawasan di dalam video ini, dan semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.